Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita melanjutkan sirah nabawiyah satu tahap, satu judul. Insyaallah kita akan tuntaskan daripada sirah nabawiyah ini sampai tuntas pastinya, iya. Dan insyaallah pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang yang namanya apa? Ghazwatu Bani Mustaliq atau Muraisi, ya, ataupun terjadi di situ fitnah dahsyat kepada Siti Aisyah. Dan ini pernah saya sampaikan, Siti Aisyah saja pernah difitnah demikian. Dan banyak para alim ulama, para kiai dari zaman dulu juga terfitnah. Memang seperti itulah kehidupan di dunia, terutama orang-orang kafir yang tidak menyenangi Islam. Islam tidak bisa digoyangkan, ya sudah. Apa yang diidolakannya dalam Islam, coba dihajar. Makanya dihajarnya Rasulullah SAW dulu dengan karikatur segala macamnya. Cobalah dihujatnya Quran. Sekarang Rasulullah tetap dicintai, Quran tetap diagungkan. Cobalah para alim ulamanya. Para alim ulama juga nggak bisa. Akhirnya terus coba sekarang dipecah belah, diadu dombakan. Sepertilah kira-kira. Memang tidak senang terhadap kemuliaan yang ada di dalam syariat Islam ini. Ini terjadi, yakni adalah fitnah besar kepada Siti Aisyah yang pernah saya sampaikan di pertemuan lalu. Hari ini kita lanjut dengan Sulhul Hudaybiyah. Artinya adalah perjanjian Hudaybiyah. Apa yang terjadi perjanjian Hudaybiyah ini? Sebelumnya saya akan gambarkan dulu Bunda. Setelah fitnah itu selesai, setelah fitnah itu tuntas, kembalilah Mekah atau Madinah gembira, senang. Kenapa? Karena clear sekarang mana yang munafik dan mana yang tidak munafik, mana yang benar dan mana yang salah. Terutama Siti Aisyah sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung bahwa Siti Aisyah tidak bersalah. Tapi yang bersalah ini adalah yang membawa keributan, yang membesarkan fitnah itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak lama Rasulullah bermimpi. Apa mimpinya Rasulullah SAW? Mimpinya adalah datang ke kota Mekah, melaksanakan umroh, dan Masya Allah selesai melaksanakan umroh. Dan kalau mimpinya para nabi itu hak, mimpinya para nabi itu adalah kabar baik dan hak adanya pasti kenyataan. Mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, laksanakan. Karena itu harus perintah dan kejadian. Nah, ketika Rasulullah SAW bermimpi, ya, mimpinya ini adalah mimpi datang ke Mekah dan melaksanakan ibadah umroh di sana. Mimpi itu saja. Maka Rasulullah SAW, ya, mengajak kepada para sahabatnya dengan mengatakan, Inni ra'aitul bariha, sesungguhnya aku tadi malam bermimpi. Mimpi apa ya Rasulullah? Berangkat ke Mekah lalu melaksanakan umroh. Wah, senang semuanya, terutama orang-orang Mekah. Kenapa? Karena sudah kira-kira 8 tahun ataupun 7 tahun lebih, 8 tahun nggak melihat kampung halamannya. Subhanallah, mereka itu luar biasa Bunda, ayahanda. Hijrah dari Mekah meninggalkan segala-galanya. Yang tadinya punya rumah, yang tadinya punya tanah, yang tadinya punya kekayaan, harus ditinggalkan, pindah ke Madinah dalam keadaan tidak punya apa-apa. Maka daripada itu orang berhijrah pada waktu itu, hijrah yang wajib menuju Madinah, pahalanya dari Allah langsung surga. Jadi yang ingin mendapatkan pahala surga, hijrahnya jangan tanggung-tanggung. Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk hijrah, meninggalkan semua kekayaan. Yang di Mekahnya kaya luar biasa, punya itu, punya ini, punya ternak itu dan ini, tinggalkan. Di Madinah gak punya apa-apa. Dari nol lagi perjuangan dari kota Madinah. Dari nol lagi. Kenapa semua ditinggalkan di kota Mekah? Kalau di kota Mekah namanya juga kalau mau hijrah kan istilahnya setengah kabur lah gitu dari Mekah itu ya. Meninggalkan, sembunyi-sembunyi gitu. Masa ada sembunyi-sembunyi harus bawa bekal banyak-banyak? Kalau sekarang bisa ada ATM, transfer beres semuanya.
Langsung diiklankan, transfer ke sini ya kalau jual laku begitu. Kalau dulu mana ada? Bagaimana caranya? Ya udah ditinggalkan saja. Justru kalau jual curiga, ini ngapain dijual? Pasti mau dibawa pergi. Dibiarkan hartanya, dibiarkan kekayaannya, maka langsung masuk dalam keadaan apa? Ke Madinah nggak punya apa-apa. Maka wajar kalau Rasulullah mengatakan yang pertama kali masuk surga itu adalah punten. Yang pertama kali masuk surga memang umat Nabi Muhammad itu yang terakhir hadirnya. Umat Nabi Muhammad itu yang terakhir, tapi yang pertama kali masuk surga nanti umat Muhammad. Siapa umat Muhammad yang pertama kali masuk surga? Muhajirin. Muhajirin. Selanjutnya fuqara. Kok jadi fuqara? Kenapa? Orang yang berani fakir diantaranya meninggalkan karena hijrahnya. Itu orang masuk surga pertama kali. Kadang-kadang satu pekerjaan yang memang di situ adalah melibatkan suatu pekerjaan pergolakan uang yang haram, pekerjaan yang haram, kalau ingin hijrah tinggalkan, maka Anda yang bisa menjadi ahli surga pertama kali. Begitu Bunda. Jadi muhajirin itu datang ke sana, punten bahasanya miskin. Kenapa? Ditinggalkan semua kekayaan, tapi punten kebahagiaannya di mana? Kebahagiaan bukan di harta, di hati kebahagiaannya. Kebahagiaannya di hati. Ibnu Taimiyah di penjara lama sampai mau wafatnya, difitnah sana, dihujat sana sini. Beliau mengatakan, silakan hina aku, silakan hujat aku, silakan cemoohkan aku, tapi tetap aku bahagia karena sorgaku ada di hatiku. Dimanapun aku pergi, kemanapun aku pergi, sorga tetap akan ada di hatiku. Jadi maksudnya apa? Tetap aku ini akan tentram, damai, bahagia, apapun yang terjadi dan apapun yang kalian ucapkan, sorganya ada di hati. Jangan sorgaku ada di rumah. Maksudnya apa? Rumahnya bagus, rumah itu baru dikatakan sorga. Rumahnya lagi berantakan, tidak dikatakan sorga. Misalnya punten, rumah sorganya ada di uangnya, sorganya ada di jabatannya, sorganya tidak. Sorga itu ada di mana? Di hati. Ada uang, mendingan ada uang, iya. Maksudnya apa? Nggak ngaruh, ya. Tapi apa? Ini di hati, masya Allah. Jadi dengan mengatakan sorganya di hati. Saya lanjutkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala suratul Fatah, ya, mengatakan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Nanti Ibu baca saja, ya. Telah benar apa yang ada dalam mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimpi apa? Mimpi datang ke Mekah melaksanakan umrah. Punten, tolong catat dulu baik-baik bahwa mimpi Rasulullah apa? Datang ke Mekah melaksanakan umroh, disampaikan kepada sahabat, dan sahabat tahu kalau mimpi Rasul itu apa? Wahyu, pasti terjadi. Maka yang paling gembira adalah orang-orang muhajirin. Alhamdulillah engkau mimpi ya Rasulullah. Iya, ayo sekarang kita umroh ya Rasul. Ayo berangkat. Padahal lagi genting-gentingnya di kota Mekah. Maksudnya apa? Lagi diburu-burunya. Diburu itu apa? Dipantau siapa dari penghuni Muhammad, siapa pengikut Muhammad, hancurkan. Siapa? Pokoknya lagi benar-benar lagi apa? Lagi rame, lagi dipantau, ini dipantau, persis menjelang 2019. Iya, semua dipantau. Iya, subhanallah, semua dipantau. Iya, dilihat. Siapa kira-kira ini? Siapa ini kira pengikut Muhammad? Awas, pengikut Muhammad awas. Waduh, subhanallah. Tapi tiba-tiba Rasulullah mengatakan, aku mimpi. Tapi mimpinya Rasul itu hak. Makanya begitu disampaikan ke para sahabat nggak ragu. Ayo berangkat ya Rasulullah. Ayo kumpulkan. Terkumpul sekitar 1.400 atau 1.500 orang. Para sahabat, terutama hampir muhajirin semua siap berangkat. Kenapa? Ya mau ketemu kampung halamannya. Dan ada kaum Ansor yang berangkat. Di antara yang berangkat, masya Allah, ada seorang munafik namanya Jadd ibn Qais. Namanya Jadd ibn Qais. Orang munafik mah Bunda ikut di mana-mana. Mau berangkat umroh aja bisa ikut dia. Padahal ngapain juga gitu ya. Cuma mau lihat-lihat aja apa sih kerjaannya. Ngapain sih mereka gitu. Orang munafik mah penasaran siapa sih itu dia. Coba datang ke sana. Bisa jadi tuh. Yang datang itu bukan mencari apa yang diharapkan dalam syariat. Tapi apa? Cari kesalahannya, kira-kira apa kesalahannya di mana. Itu bisa jadi begitu. Iya. Cari kekurangannya apa di mana. Cari-cari. Begitu keadaannya. Maka orang munafik Jadd bin Qais datang. Berangkat. Dan punten, orang-orang mukmin berangkat berapa jumlah tadi? Antara 1.400 1.500, sebagian riwayat 1.400, sebagian riwayat 1.500. Berangkatlah. Dalamnya ada Jadd bin Qais. Kalau berangkat semua pakai ihram. Kain ihram kan yang sederhana aja kan? Tapi dasar ini Jadd bin Qais menggunakan kain ihram yang paling mahal kainnya. Sehingga buricak burinong. Kalau ada matahari semuanya kelihatan apa tuh? Putihnya itu putih wah gitu. Jangan lihat baju saya, ini baju nggak sempat ganti tadi. Ya.
Kalau sempat saya ganti dulu, tapi nggak sempat ganti tadi. Jadi uminya juga udah berangkat, saya daripada nanti lebih telat langsung kemari. Iya. Jadi nggak sempat ganti. Jadi baju anunya, ihramnya itu Rabu ihram yang, iya ibu tumben katanya baju, iya biasanya ya. Baju yang burucak burinong itu, masya Allah kain ihram dipakai. Semua orang ngelihat. Jadi Ibnu Qais. Cuma nggak ada yang komentar. Kenapa? Sahabat itu ketika ngelihat tuh nggak ada suudzon sama sekali, nggak ada. Ini umroh pakai gini, baju apaan ini? Subhanallah. Zaman dulu punten-punten, sekarang masya Allah bunda-bunda soleha seperti ini tuh kelihatannya adem luar biasa. Punten-punten masih ada sih, masih ada, tapi di sini enggak. 125% nggak ada di sini, saking lebihnya. Tapi beberapa yang ada, beberapa tempat yang ada, subhanallah, mungkin datang ke pengajian itu sebenarnya mungkin alhamdulillah niatnya ngaji, tapi bukan hanya sekedar ngaji, tapi apa? Ah, itu ada yang jawab tuh. Iya. Bener bunda, bener, betul bunda. Itu ada diwakili, alhamdulillah. Kenapa? Bunda sering melihat, bener. Kami pun sering melihat. Jadi begitu datang itu, itu habak ini, apa namanya, diikat-ikat sampai. Abi Maki, saya mau nanya ini, ngapain nggak begitu gitu? Ininya, subhanallah. Jadi gini, ya, mau tuh ketawa kan orang ketawa pas, orang ketawa, hihihi. Kenapa? Takut jatuh yang ini. Coba bunda pakaian kayak gini kan nyantai, santai, nyaman, kalau wudhu pun bisa segala macamnya. Kadang-kadang yang buat sulit ya pakaian ibu sendiri. Itu yang pakai siapa? Ya ibu pakai sendiri. Biar kelihatan gaya tapi nggak gaya di mata Allah. Biarkan cantik di hadapan Allah, bukan cantik di hadapan makhluk. Iya. Allah katakan kamu cantik, kata Allah. Kalau kata manusia cantik belum tentu kata Allah, tapi kalau kata Allah cantik, ridho Allah dapatnya. Berapa banyak orang melakukan itu, melakukan ini, ingin cantik di depan manusia, tapi tidak mau cantik di hadapan Allah. Kita katakan kita ingin cantik di hadapan Allah, bukan cantik di depan makhluk. Kita ingin mendapatkan pujian dari Sang Khalik, bukan dari pujiannya siapa? Makhluk. Ingat itu bunda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya lanjutkan ini. Lalu dengan apa yang terjadi? Masya Allah, berangkatlah. Ini Jadd bin Qais. Udah kain ihramnya yang apa tadi? Itu dia burucak burinong ya. Burucak burinong tuh yang bagaimana gitu ya, kelap-kelip gitu. Kuda unta yang dipakai unta termahal, humrun ni'am, unta termahal. Orang bener memperlihatkan kekayaannya. Misalnya begini, ada mau satu perjalanan jauh, yang mana perjalanannya off road misalnya, atau perjalanannya gini segala macam. Orang lain pakai mobil apa? Dia pakai mobil yang waduh, mobil yang nggak pantas untuk dibawa jauh ke tempat pergi jauh, untuk melakukan perjalanan jauh, untuk melakukan ibadah. Iya, ada kadang-kadang demikian. Untuk travelnya seperti apa? Ini pakai kuda, unta yang paling mahal, humrun ni'am. Jadi begitu naik unta paling bagus, ihram paling bagus, semua paling bagus, pokoknya paling beda sendiri. Apakah ada sahabat mengatakan mencibir? Nggak ada. Sahabat semuanya husnudzan. Ya urusan mereka kok, nggak ngapain? Iya, ngapain bikin dosa aja mikirin mereka? Udah kita aja. Kadang-kadang kita komentar aja kerjaannya. Iya, begitu ada orang datang telat mulu, ngapain dikomentari? Mau telat nggak telat jangan dikomentari, biarin aja. Begitu datang mengatakan dia datang ke Rumil belanja mulu, biarin. Itu bagus, subhanallah. Itu bagus. Sampai sekarang di tahadus bini, alhamdulillah, mudah-mudahan sukses semuanya bunda. Itu kalau saya pulang itu dapat minuman itu kan, minuman itu yang apa tuh ya. Begitu pulang itu sekarang sudah ada pegangannya. Saya yang ini, anak saya pertama, anak kedua, anak ketiga, saya ini. Begitu ya udah, akhirnya ya sudah. Begitu datang udah tahu tuh, Bi, hari Kamis ya taruh di sini ya, boleh. Jadi udah pada tahu sekarang. Insyaallah, Bi, insyaallah hari Kamis ya, besok hari Kamis ya, iya. Berarti nanti taruh di sini ya, punya kakak di sini, punya abang di sini. Iya. Abang pengen yang ini, iya, insyaallah mudah-mudahan dapat terus setiap hari Kamis. Isyarat itu. Ya. Doakan mudah-mudahan lancar semuanya rezekinya, berkah, halal thayyibah ya. Bunda tahu, berangkatlah. Siapa yang berangkat? Rasulullah. Dan Jadd bin Qais pun berangkat. Selama dalam perjalanan 1.500 orang. Saya sebut 1.500 saja ya. Iya, daripada 1.400 atau 1.500, 1.400, 1.500 kocok muter-muter nanti. 1.500 berangkat. Berangkat. Dalam perjalanan kabar berita ini sampai ke orang Mekah.
Apa? Datang ke Mekah. Ngapain mereka? Dan Rasulullah berangkat bersama 1.500 orang plus membawa hadiu. Hadiu itu binatang yang akan dipersembahkan kelak di Mekah, kurban di sana untuk diberikan ahlu Mekah. Berangkat ke sana bunda. Orang Mekah langsung mengatakan, apa? Mereka datang ke Mekah. Ngapain mereka ke Mekah? Mau perang apa? Hadang, dihadang bunda. Perjalanan dihadang. Dan punten, mereka menghadangnya dengan menggunakan pakaian, kalau bahasa sekarang buat kita namanya kopasus. Pakaian kopasus. Mereka namanya juludin numur. Juludin numur artinya saya tidak tahu maksudnya apa, tapi mereka menggunakan semacam seragam, menggunakan semacam atribut sebagai tanda di situ adalah punten, pasukan ini kalau keluar pasti perang. Bisa dipahami bunda? Pasukan ini kalau keluar pasti perang. Dan pasukan ini kalau keluar pasti apa? Menghadang, membunuh atau terbunuh. Tidak mungkin pasukan ini keluar kecuali akan perang, dan ini emergensi, imma pasukan yang hancur ataupun dia yang hancur. Dan itu sudah tahu. Mekah itu punya andalan namanya adalah pasukan yang dikatakan juludun numur. Iya, dan punten pimpinannya adalah, ada yang tahu pimpinannya? Khalid bin Walid. Maki Khalid bin Walid kan Islam, iya waktu itu masih belum mukmin. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pimpinannya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mengatakan, jagal, tahan semuanya. Dijegal. Berapa? Masya Allah, entah berapa ratus orang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tapi kenapa? Dengan peralatan lengkap, dengan kekuatan yang dahsyat, dengan keinginan yang kuat, berdiri di perbatasan. Rasulullah dalam berjalan, maka ada dari Mekah menuju ke Madinah, namanya adalah Bishr ibnu Sofyan. Bishr ibnu Sofyan, iya. Bishr ibnu Sofyan berjalan, ngelihat, walah ada juludun numur nih, pasukan Khalid pimpinannya. Mau kemana? Kami mau menjaga perbatasan di sini karena Muhammad akan datang kemari dengan pasukannya. Terus apa? Jika kalian ketemu di sana nanti, bilangin kami sudah tunggu di sini. Datanglah Bishr, datang ke sana. Tiba-tiba Rasulullah sedang berjalan pakai kain ihram. Apakah Rasulullah bawa pedang? Bawa, tapi pedang itu bukan peralatan perang, tapi pedang untuk keamanan dalam perjalanan kalau ada apa-apa. Dulu, zaman dulu, mungkin yang namanya di kampung-kampung, kalau perjalanan malam segala macam, bawa alat perang apa bawa alat keselamatan? Keselamatan, golok dibawa. Iya, kenapa? Takut ada ular, takut ada awan. Nah, Rasulullah berangkat dari Madinah memang bawa golok, tapi bukan golok perang, tapi golok untuk penjagaan keselamatan kalau ada apa-apa jalan. Dan itu pun tidak ditaruh di sini, ditaruh di belakang. Ditaruh dibungkus dengan apa? Perbekalan. Tapi kelihatan yang namanya pedang kan panjang. Jadi terus begitu, iya, jalan. Jadi nggak taruh di depan sini atau tidak ditaruh di depan kuda, pokoknya tidak ada menandakan kalau Rasulullah akan perang. Semua para sahabat ditaruh di belakang. Lalu datang Bishr mengatakan, ya Muhammad, mau kemana? Mau umroh. Waduh, bahaya. Depan sana sudah nunggu. Siapa? Khalid bin Walid. Juludun numur. Waduh. Kata Rasulullah mengatakan, waihak ya ma'asyar Quraisy, celaka wahai orang-orang Quraisy, kalian ini menghalangi kami yang akan beribadah mengagungkan Allah di depan Ka'bah. Celaka wahai Quraisy, kalian ini celaka. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah SAW berhenti. Rasulullah katakan, siapa di antara kalian yang tahu jalan muter tidak datang dari depan Mekah? Ada salah seorang sahabat mengatakan, saya bisa ya Rasulullah. Maka bawalah perjalanan ini. Masya Allah, sampai di sini bisa dipahami bunda ya. Jadi kalau Mekah ini datang, misalnya ini datang dari sana, Mekah di belakang, Mekah di belakang saya, Khalid bin Walid berdiri di sini, Muhammad Rasulullah akan datang ke sini, akan dihajar di sini, akan dihadang di sini. Mereka tahu. Kenapa Khalid bin Walid tidak jaga di perbatasan saja di Mekahnya? Kenapa? Mereka tahu. Siapa yang masuk ke kota Mekah, mereka tahu di dalam kota Mekah nggak boleh perang. Nggak boleh saling bunuh, nggak boleh saling untuk menusuk, nggak boleh. Orang yang sudah masuk ke kota Mekah, lindungi darahnya siapapun. Dari dulu juga gitu bunda. Dari dulu yang namanya Mekah, ulangi lagi, dari dulu yang namanya Mekah tidak boleh ada perkelahian di sana, tidak boleh ada yang namanya peperangan di sana. Maka Mekah ini dari zaman dulu punten dilindungi, tidak boleh ada pertempuran, tidak boleh ada peperangan. Itu di masa jahiliyah. Bisa dipahami bunda? Sekarang Rasulullah SAW hanya merenung saja, berpikir saja bagaimana caranya, yang penting masuk ke kota Mekah. Kalau sudah masuk ke kota Mekah, berani diserang nggak nanti sama Khalid bin Walid? Enggak, karena apa? Sudah jebol, sudah masuk di kota Mekah.
dan mereka akan melanggar undang-undang Arab. Tidak boleh ada peperangan di kota Mekah. Bisa dipahami sampai di sini ya. Rasulullah mengatakan, waduh, dijaga di depan. Siapa yang tahu jalan menuju ke Mekah tapi lewat belakang atau lewat mana saja sehingga tidak terjaga. Seorang sahabat, saya Rasulullah. Baik, maka Rasulullah harus berjalan hampir 2 kali lipat daripada jalan biasa. Khalid bin Walid jaga, yang seharus nyampe, kata Khalid bin Walid, kenapa belum sampai ya? Imma balik lagi, imma dia menyiapkan siasat perang. Tunggu. Padahal Rasulullah kecil ke belakang. Saya dipahami bunda? Bunda tahu nggak? Perbatasan dari kota Mekah ini, sekarang saya anggaplah keluarga ataupun grupnya Rasulullah. Mekah perbatasan hanya tinggal 500 meter. Jauh nggak 500 meter? Kurang dari 1 kilo kan? Kalau 500 meter teriak-teriak kedengeran nggak kira-kira? Masih bisa lah terdengar. Iya, 500 meter bunda. Begitu masuk ke kota Mekah, hanya tinggal 500 meter lagi, tiba-tiba untanya Rasulullah duduk. Untanya Rasulullah Quswa namanya. Quswa namanya. Quswa ini unta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unta itu duduk. Rasulullah bilang, kenapa duduk? Berdiri, duduk. Padahal hanya tinggal berapa? 500 meter lagi sampai. Kalau 500 meter lagi sampai, aman udah. Aman nggak bunda? Aman, karena sudah sampai kemana? Ke Mekah. Ini, masya Allah, ibu di sini cerdas semuanya, bener, alhamdulillah. Luar biasa, langsung paham gitu saya sampaikan begini tuh, luar biasa ya. Di sini paham aja bunda ya, terserah nanti di sana mah. Iya, pokoknya paham. Tapi paham yakin kan bunda ya? Kalau sudah masuk ke kota Mekah berarti apa? Aman. Tapi sangat disayangkan untanya Rasulullah bagaimana? Duduk, nggak mau ke depan. Sampai para sahabat, kenapa Rasul untanya? Dia bilang, mengatakan, sakit kali untanya. Kata Rasul, ini nggak sakit. Tapi ini unta, kalau diarahkan ke kanan mau jalan, diarahkan ke kiri mau jalan, diarahkan ke belakang juga mau jalan, tapi ke depan berhenti, seakan-akan tidak mau masuk ke sana. Rasulullah mengatakan, habasahu habisul fil. Maksudnya apa? Telah digenggam unta ini, tidak bisa masuk ke sana, seperti punten gajahnya milik Abraha yang tidak bisa masuk ke Mekah ketika Allah memegangnya. Masih ingat nggak perjalanan dulu Abraha? Bunda masih ingat perjalanannya? Punten, karena bengongnya bengong yang mana gitu ya. Iya. Bunda, Abraha kan waktu itu menghancurkan Ka'bah ya bunda ya? Masih ingat itu kan, untuk cerita SD tahu kan? Ibu tahu nih, Abraha ini sedang berjalan menuju kota Mekah, tiba-tiba gajahnya berhenti. Nggak mau maju gajahnya. Sampai Abraha bingung, ini kenapa gajahnya? Yang memegang kudanya itu, yang memegang gajahnya ada supirnya. Ada yang tahu siapa supirnya gajahnya? Ada yang tahu siapa? Ada yang tahu? Kok ada yang tahu? Masya Allah, luar biasa. Namanya adalah Unais. Unais namanya. Lalu kata Abraha, Unais, kenapa gajah kita? Nggak tahu, ini pawangnya dia. Ternyata ini yang namanya gajah, disuruh maju nggak mau, kanan mau, kiri mau, belakang mau. Ke Mekah nggak mau. Dalam keadaan kesulitan itulah datang burung ababil lalu dihancurkanlah di sana. Bisa dipahami bunda? Siapa yang menjadikan gajah ini tidak mau melangkah? Allah. Karena mau diapakan? Pasukan ini dihancurkan. Ini yang namanya unta Rasul nggak mau maju. Nggak mau maju. Sampai Rasul ini kenapa? Rasul ini unta tidak sakit, tapi unta ini digenggam oleh Allah yang dulu telah menggenggam gajahnya Abraha. Jadi maju ya Rasul? Tidak. Kenapa? Ada sesuatu yang Allah inginkan. Terus bagaimana? Berikan tenda. Diriin tenda di situ. Mendirikan tenda. Khalid bin Walid nunggu di ujung sebelah sana, nggak nongol-nongol nih, kemana nih? Tiba-tiba ada kabar Muhammad sudah ada di Hudaybiyah. Balik ke arah, ternyata benar, kaget. Kenapa? 500 meter mau masuk kota Mekah malah bikin tenda. Kira-kira kata Khalid, ini mah nggak mau masuk ke kota Mekah berarti mau perang ini mah. Bisa dipahami nggak bunda? Kalau mau umroh masuk, tapi kenapa bikin tenda di situ? Bisa dipahami nggak bunda? Nah, itulah masalahnya yang sekarang kita akan bahas. Masya Allah. Coba bunda, kalau mau umroh berarti masuk. Kalau mau perang tinggal di perbatasan. Begitu Khalid bin Walid ngelihat
Ini mau perang. Kenapa? Orang duduk di perbatasan, berarti mereka ngajak perang di sini. Katanya mau umroh. Kalau mau umroh, apa coba? Tinggal masuk aman. Bunda tahu, Khalid bin Walid punya pikiran. Tiba-tiba, loh mau perang kok pakai pakaian begitu? Pakai pakaian apa? Ihram. Mikir lagi, ini pakaian ihram alat perang juga nggak ada. Ini mau umroh apa mau perang sih? Pertanyaan besar. Bisa dipahami Bunda? Ini mau perang apa mau umroh? Dicek lagi, tuh sudah ada hadyu untuk apa? Sembelihan 70 ekor kambing. Nah kalau mau perang ngapain juga bawa sembelihan? Dan sembelihan yang akan dipersembahkan di kota Mekah kepada Allah itu dikasih tanda. Jadi punten Bunda, kalau dulu itu kalau ada binatang yang sudah dikasih tanda apa gitu ya, ini tidak boleh diapa-apakan karena akan dipersembahkan di rumah Allah di sana nanti. Nggak boleh diganggu gugat. Seperti halnya Bunda kalau sekarang ada tanah wakaf, boleh diganggu gugat nggak? Nggak bisa. Ini ada tanah wakaf, tanah wakaf. Kalau sudah wakaf, udah stop. Wakaf itu artinya berhenti. Wakaf itu artinya berhenti. Berhenti dari apa? Berhenti dari kepemilikan manusia, dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang akan menggantikannya kelak di akhirat. Masya Allah, itu namanya wakaf. Nah punten, saya lanjutkan. Bingung apa ini? Sembelihan siap, pakai ihram, alat perang nggak ada, cuma golok untuk keselamatan. Tapi kenapa duduk di situ? Khalid bin Walid, ini bukan urusan saya. Urusan saya adalah prajurit. Apa kata pimpinan? Kalau kata pimpinan perang, perang. Tapi saya sebagai prajurit ingin tahu dia yakin mau perang apa mau umroh. Itu aja. Kita tunggu informasi ini. Bisa dipahami nggak Bunda? Prajurit kalau memang mau perang, hajar perang. Tapi ketika ngeliat ini mau perang apa umroh sih, ragu. Coba mau dibilang perang begini, mau dibilang mau umroh, kenapa berhenti di sana? Akhirnya Khalid bicara dengan para pemimpin orang-orang Mekah. Di situ ada yang namanya pemuka-pemuka Quraisy. Punten Bunda. Akhirnya pertama, kata Abu Sufyan, coba kita cek, ada orang yang sangat luar biasa namanya Budail bin Warqa. Ya Budail, Budail ini seorang yang sangat cerdas, pintar, luar biasa. Kamu jadi utusan Mekah, kamu ajak bicara Muhammad, dia mau perang apa mau umroh? Tanya ke sana. Budail datang. Budail ibnu Warqa. Muhammad, kamu kenal aku? Rasulullah tanya, iya aku tahu kamu adalah Budail ibnu Warqa. Syukur kalau tahu Muhammad. Kamu tahu kedudukanku seperti apa? Iya, kamu ini adalah salah seorang terhormat di Jazirah Arab. Muhammad, jujur saya mau tanya, kamu itu mau perang apa mau umrah? Jawab Rasulullah, saya mau umrah. Kenapa kamu berhenti di sini? Rasulullah mengatakan, karena kami beristirahat. Kami ingin beristirahat dan kami ingin jalan ke sana. Nggak dibilang ini unta saya, enggak. Kami saat di sini, sebentar lagi kami akan berangkat ke sana. Kenapa? Jika diizinkan kami akan berangkat ke sana. Kami tetap ada. Tapi saya mau umroh bukan untuk perang. Ini buktinya kain ihram. Mana alat perang nggak ada. Ini buktinya semuanya. Kata Budail, baik, datang kota Makkah. Abu Sufyan, saya yakin Muhammad dan pasukannya mau umroh, bukan mau perang. Kata Abu Sufyan, saya nggak yakin. Coba kirim utusan yang kedua. Pada utusan pertama sudah cukup sepertinya. Nggak mau, harus utusan kedua. Siapa? Utusan kedua ini adalah namanya Mirkiz ibnu Hafs. Mirkiz ibnu Hafs ini adalah punten orang terkemuka juga di Mekah. Mirkiz, aku utus kamu untuk cek dia mau perang apa mau umrah. Begitu nongol dari jauh kata Rasulullah, itu Mirkiz ya? Iya. Diutus dia mengaberes. Kenapa? Dia mau membohong kata Rasul. Mirkiz datang, nggak nanya sama Rasul, cuma pelengok. Balik lagi. Kata Abu Sufyan, bagaimana Mirkiz penelitianmu? Nggak jelas. Tahu mau perang atau mau umroh? Mungkin umroh, mungkin perang. Tambah bingung Abu Sufyan. Duduk. Ambil lagi siapa? Hulais ibnu Alqamah. Hulais datang. Hulais ke sini. Aku percaya kepadamu. Tolong berangkat ke sana. Kata Hulais. Untuk apa? Cek dia mau umrah apa mau perang. Baik, berangkat Hulais. Bunda tahu begitu Hulais dalam perjalanan kata Rasul, itu Hulais ya? Iya. Perlihatkan binatang-binatang yang akan disembelih. Kenapa? Hulais ini adalah sangat senang sekali berkurban. Sangat senang sekali. Dengan binatang-binatang ditakurban kepada Allah, sangat senang sekali. Keluarkan binatang-binatang. Hulais datang.
Muhammad, ini apa? Ini untuk kurban. Untuk kurban ya. Jadi kamu mau umroh, mau umroh, pulang. Gak banyak-banyak. Lalu kata Hulais mengatakan kata-kata yang luar biasa. Ya Abu Sufyan, saya tahu kalau mereka ini mau umroh. Bayangin aja, udah 2 orang yang bilang mau umroh, 1 orang yang gak jelas tadi tuh. Siapa namanya? Mirkis. Mirkis gak jelas. Yang pertama bilang apa? Budail mau umroh. Yang kedua Hulais mau umroh. Lalu dengan mengatakan kalimat yang keempatnya, sudah, utusin 1 lagi. Siapa? Diutus Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi. Urwah, berangkat kamu. Kata Urwah, untuk apa? Cek, mau umrah apa mau perang? Subhanallah, dari tadi itu pertanyaannya mau umrah mau perang, mau umrah mau perang. Itu Abu Sufyan begitu, ini nggak percaya, ini nggak dipercaya, sampai keempat datanglah Urwah ini dengan mengatakan kata-katanya. Kata Rasul begitu ngeliat Urwah, ini penuh jebakan. Ini ahli jebak, jangan terjebak. Kata Rasulullah, iya. Subhanallah, datang kata-kata yang sangat luar biasa untuk ngejebaknya Rasulullah SAW. Atau bagaimana datang? Muhammad langsung datang. Engkau ini jangan terpengaruh dengan sahabat-sahabatmu itu. Jika kamu ngajak perang, begitu kamu kibarkan bendera perang, tahu nggak? Sahabat-sahabat kamu kabur semuanya, meninggalkan kamu semuanya. Begitu dibilang begitu, sahabat semuanya berdiri dan semuanya nyerang dan semuanya ingin menerkam daripada siapa? Urwah ini. Lalu Rasul, stop, sambil senyum dulu. Ngapain sahabat-sahabat ke sini? Abu Bakar mengatakan, Urwah, kamu jangan sampai mengatakan kalau Rasulullah ingin mengatakan perang lalu kami kabur. Demi Allah, kami rela semuanya mati demi Rasulullah. Sambil semuanya mata itu melotot semuanya. Urwah, kaget dia. Dimarahin bukan 10 orang, 5 orang, seluruhnya marah. Ibu bisa paham nggak? Itu 1.500 marah semuanya, melotot matanya. Pedang sudah begini semuanya. Jadi kaget, tadinya kan gaya banget. Muhammad, jangan sok mau perang-perang. Begitu kamu komandangan perang, apa yang terjadi? Semua teman-teman kabur. Kamu cuma sendiri, kami tinggal nangkap. Marah semuanya, diam. Kata Urwah, udah cukup, balik. Kata Urwah mengatakan kepada Abu Sufyan, demi Allah, saya tahu mereka ini mau umrah. Tapi kalau kamu ngajak perang, nggak ada 1 orang pun yang akan mundur di medan perang. Saya pernah jalan, kata dia, saya pernah lihat ke Raja Romawi, saya lihat ke Raja Persia, dan semua pengagung Romawi, pengagung Raja Persia, saya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengagungnya sahabat Rasulullah atau sahabat Muhammad ke Muhammad. Kenapa? Urwah pernah melihat di waktu mau sholat itu Rasulullah wudhu, para sahabat berebut air wudhu. Dan dia bilang, saya ngelihat ke Raja Romawi ngapain, cuek aja. Raja Persia apa ini berebut air wudhunya, saya direbut oleh para sahabat. Maka dengan mata saya tidak pernah melihat penghormatan seseorang pengagum kepada yang dikaguminya seperti para pengagum Muhammad kepada Muhammad, pencinta Muhammad kepada Muhammad. Jadi jangan kira kalau kamu ajak perang mereka akan berlari, mereka akan siap mati untuk Rasulullah. Lalu dia bilang, kalau saya, kata Urwah, kalau saya berharap izinkan mereka umrah. Tuh udah berapa tuh? 4. Yang 1 nggak jelas, yang 3 jelas. Yang 3 mengantarkan agar apa? Umroh. Yang 1 siapa namanya tuh? Hafal banget itu sih. Mirkis itu nggak jelas, tapi yang pertama, yang ketiga, yang keempat jelas. Tapi Abu Sufyan mengatakan jangan dulu. Lalu kata Abu Sufyan bilang, gini aja deh, kita udah utus 4 tadi nih. Sekarang saya pengen tahu utusan dari sana suruh kemari. Mau tanya, bener apa enggak? Bener apa enggak? Tapi ada ide yang disampaikan ide ini oleh beberapa orang mengatakan ide ini keluar daripada siapa? Seorang orang kafir. Iya, saat itu. Apa ide yang dia lakukan? Dengan mengatakan gampang. Apa yang dikerjakan? Gini aja, malam-malam kita tangkap daripada apa? Beberapa orang dari 1.500 itu kita tarik kemari, kita interogasi. Pasti dia ngaku perang apa umroh, perang apa umroh. Lalu kata Abu Sufyan, ide bagus, kalau tidak keliru ide dari Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah. Lalu diutuslah 4 orang, 4 atau 5 orang pengintai, pengendap yang luar biasa ngendapnya.
Oh, bahasa itu ngendapnya itu kayak apa? Kayak cicak kali ya. Pokoknya dia itu paling lihai, memata-matai, mengambil dan menyergap. Jadi 5 orang ini nanti akan pelan-pelan masuk, pelan-pelan masuk. Habis itu tangkap 1 orang atau 2 orang, tarik langsung kemana? Ke Mekah, langsung interogasi. Itulah mau dijadikan itu. Tapi punten, begitu yang 5 orang itu mengendap ke sana, ke sana, ke sana, ya orang mukmin lebih apa? Lebih luar biasa perhatiannya dan penjagaannya. Begitu ngelihat yang ngendap Umar bin Khattab, ada yang ngendap itu. Iya. Begitu sudah ditangkap, malah yang 5-5-nya ditangkap. 5-5-nya ketangkap. Lalu diinterogasi, kamu ngapain ke sini? Saya disuruh. Suruh apa? Suruh nangkap. Nangkap apa? Nungkap siapa aja yang ada di sini. Buat apa? Buat diinterogasi. Dilepaskan. Kami kalau mau perang, ngapain? Kami bebaskan kalian, bunuh aja. Tapi kami mau umroh, silakan balik. 5 orang itu, gini aja. Kenapa begini? Ketangkap. Bukan nangkap, itu lagi sial nasibnya. Subhanallah. Terus kau bebas? Iya, karena mereka mau umroh. Yang 5 orang aja mau umroh. Tapi dasar Abu Sufyan, kata Abu Sufyan, gini aja. Tolong utusan Muhammad ke sini. Biar apa? Biar tanya yang benar. Terhormat baik-baik, bukan diinterogasi, tapi apa? Secara baik-baik bertanya. Rasulullah katakan, Utsman berangkat. Berangkatlah Utsman bin Affan, datang ke sana. Utsman bin Affan, bunda, waduh, kalau bunda tahu sejarah Utsman bin Affan, masya Allah. Utsman bin Affan lagi di kota Mekah, masa remajanya, masa mudanya, orang penuh berwibawa, orang kalem, orang lembut, orang luar biasa. Orang Utsman bin Affan tuh masya Allah. Pokoknya setiap orang tua yang memiliki anak perempuan mengharap Utsman bin Affan jadi mantunya. Semuanya di Mekah. Dan tidak ada wanita yang sudah dewasa kecuali ketika melihat Utsman bin Affan mengharap Utsman jadi suaminya. Udah pintar, cerdas, kaya, luar biasa. Utsman bin Affan mahbub, sangat dicintai oleh orang Mekah. Dicintai oleh orang Mekah. Bunda, begitu Utsman datang, walaupun itu adalah dengan Abu Sufyan seperti apa, tapi semuanya melihat Utsman bin Affan itu hormat. Selamat datang wahai Utsman. Masya Allah, disambut dengan baik di kota Mekah. Kenapa? Itulah hebatnya Utsman bin Affan. Wibawanya itu masih ada, walaupun dikatakan musuhnya daripada orang Mekah. Utsman bin Affan dengan kelembutannya, dengan baiknya dikatakan, Utsman, silahkan Anda kalau mau tawaf dulu, tawaf dulu lah sebelum kita musyawarah. Kata Utsman bin Affan, demi Allah saya mau tidak tawaf dulu sebelum Rasulullah tawaf. Paling enggak saya mau bareng bersama Rasulullah tawafnya. Enggak, kalau gitu silahkan musyawarah. Musyawarahlah Utsman. Dan banyak keluarganya, temannya Utsman yang masih kafir, yang mengkhidmat Utsman, ngajak situ ngobrol. Jadi ngobrol lah. Terlambatlah Utsman. Terlambat apa? Datang. Kemana? Ke Rasulullah. Kenapa? Memang ditahan. Ngobrol sini, ngobrol itu aja. Udah tahu Utsman mengatakan, ini kita mau umroh. Tapi ngobrol ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Temannya Utsman dulu, dan bagaimana? Tiba-tiba entah apa yang terjadi, setan memberikan isu yang nggak tahu dari mana. Hoak. Iya. Hoax itu dari dulu juga ada. Nggak tahu dari mana sumbernya. Tiba-tiba ada informasi ke Rasulullah, Utsman dibunuh. Bisa dipahami nggak bunda? Qutila Utsman, itu hoaxnya. Sama siapa? Orang-orang kok marah Rasulullah kalau begitu. Utusan Utsman bin Affan, mantu Rasulullah, diutus ke sana, dibunuh. Kira-kira diterima nggak sama Rasulullah? Enggak. Informasi ini dikatakan Utsman terbunuh. Ini di Mekah masih adem ayem aja. Tapi informasi ke Rasulullah, kalau Utsman sudah apa? Sudah wafat, terbunuh. Maka Rasulullah mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah? Baiat, perang. Subhanallah. Kalau benar Utsman terbunuh, besok perang. Walaupun kita dalam pakaian seperti ini, walaupun kita dengan alat yang sederhana, perang. Siapa yang akan ikut berperang bersamaku sampai wafatnya kita ini tidak keluar, ikut denganku. Maka Rasulullah berdiri di bawah pohon, ya, di bawah pohon yang ada di Hudaybiyah ini. Maka disitulah ada yang namanya Bai'atur Ridwan. Baiat apa bunda?
Namanya bai'atur ridwan. Subhanallah. Yang pertama kali Rasulullah kata ini bai'at mati, bai'at perang. Bai'at yang mau perang, silakan. Kalau memang Utsman terbunuh, maka yang pertama kali loncat adalah Abu Sunan Al-Usdi. Loncat, ubayyuka ya Rasulullah. Maka 1.500 orang pegang satu-satu. Saya bai'at. Kenapa? Perang sampai wafat, perang sampai wafat, perang sampai wafat, perang sampai wafat. Al-Quran mengatakan laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman yang berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon. Itu sahabat yang dikomandangkan dalam Al-Quran, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat yang sangat indah. Allah meridhoi siapa bunda? Ya, orang-orang yang berbaiat bersama siapa? Bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bai'atur ridwan ini. Masya Allah. Jadi kalimat yang sangat indah ini, semua kumpul lalu satu-satu berbaiat, berbaiat, berbaiat. Termasuk siapa yang berbaiat? Para sahabat semuanya. Abu Bakar, Umar, Ali, berbaiat semuanya. Satu-satu, satu-satu. Ada Salamah ibnu Aqwa. Sudah dibaiat, orang kafir ngelihat dari jauh. Ini apa sih? Antri gitu. Rasulullah di atas pohon, di bawah pohon, satu-satu, tangannya pegang, satu-satu, berbaiat. Para orang-orang kafir, ini apa nih pada salaman? Ini baiat perang ini, cepat balik, hei, orang Quraisy, ini bahaya nih, Muhammad ini udah berbaiat, kelihatan mau berbaiat nih. Ada apa? Belum ada keputusan. Maka cepat Utsman balik. Kenapa? Tolong informasikan, kita tidak perang. Bisa dipahami nggak ya? Dan kita akan berikan utusan satu lagi. Utsman keluar. Kaget, alhamdulillah ternyata Utsman masih ada. Itu hoax yang tadi itu disampaikan, tidak tahu siapa menyampaikan. Tapi para ulama mengatakan itu setan yang menyampaikan. Biar terjadi demikian. Punten bunda, ayahanda. Rasulullah mengatakan, walaupun perangnya tidak jadi saat itu, Rasulullah mengatakan kalimat yang sangat indah. Wallah, la yadkhulun nar man bai'a tahta syajarah kullukum fil jannah illa sahibu jamalil ahmar. Demi Allah, kata Rasulullah, siapapun yang ikut baiat ini atau siapapun dijawab Rasulullah, demi Allah tidak akan pernah masuk neraka yang ikut dalam baiatku ini. Kalian semuanya di sorga nanti, akan jumpa dengan aku di sorga nanti, kecuali yang punya unta merah. Siapa itu? Ayo, siapa tadi namanya? Siapa namanya? Ayo coba catatannya lihat. Jadd bin Qais. Kenapa Jadd bin Qais orang berbaiat dia mah sembunyi? Di mana sembunyi? Di bawah unta. Di bawah unta, di samping unta. Kalau di bawah unta mah kejejak ya. Di samping unta dia duduk. Kenapa sembunyi? Maka Rasul bilang, kullukum fil jannah. Kalian semua di sorga. Illa sahibi jamalil ahmar, kecuali yang punya unta merah. Jadd bin Qais. Enggak termasuk di dalam kata kenapa, walaupun dalam Al-Quran mengatakan kalimat yang sangat indah bahwa bai'atur ridwan dengan ucapan yang sangat luar biasa. Laqad radiyallahu anil mu'minin, Allah telah meridhai kepada orang-orang beriman. Idh yubayyi'unaka, yang ketika engkau berbaiat dan mereka berbaiat kepadamu ya Rasulullah. Mau perang apa? Perang ini. Iya, tahta syajarah, di bawah pohon. Ternyata sudah siap perang, sudah siap semuanya, sudah menghadap ke sana, tiba-tiba muncul di sana naik kuda. Itu Utsman ternyata. Utsman. Dan punten, ada orang yang tidak senang kepada Utsman bin Affan. Saya tanya, saya lanjutkan dulu bunda, sebelum saya pertanyaan. Rasulullah dengan mengatakan kata-katanya, penyebab baiat itu gara-garanya apa tadi? Mendengar wafatnya Utsman. Kalau tidak mendengar wafatnya Utsman, ada baiat nggak kira-kira? Tidak. Dan itu ujian buat para mukminin, mau dibaiat nggak dalam keadaan seperti ini? Dan begitu selesai baiat semua yang 1.500 sudah, Rasulullah katakan, hadza li Utsman, ini tangan Utsman aku wakilkan, dan ini tanganku dan aku baiat Utsman. Berarti kalau saya tanya, Utsman bin Affan ikut baiat ridwan nggak? Ikut. Diwakili oleh siapa? Rasulullah. Sekarang mulia mana, tangan sahabat dan tangan Rasul? Tangan Rasul. Makanya ketika mau meruqyah Jibril, ketika meruqyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, tanganmu lah yang memegang tempat yang sakitmu, karena tanganmu lebih mulia daripada tanganku. Subhanallah. Tangan Rasulullah mulia. Tanganmu lah yang harus memegang tempat sakitnya, aku yang membacakannya. Kenapa? Karena tanganmu lebih mulia daripada yang aku punya. Subhanallah.
Jadi tangan Rasulullah sangatlah mulia dan luar biasa. Bunda, apa yang terjadi? Saat itulah Utsman datang, semua para sahabat, oh Utsman ada. Berarti Utsman ikut Bai'atul Ridwan. Penyebab Bai'atul Ridwan itu karena Utsman. Orang-orang yang tidak senang kepada Utsman bin Affan mengatakan, Utsman tidak ikut Bai'atul Ridwan. Ibu jawab kalau bilang, Utsman tidak ikut Bai'atul Ridwan, memang tidak di situ, tapi penyebab Bai'atul Ridwan adalah Utsman bin Affan. Yang kedua, dan Utsman bin Affan diwakilkan untuk Bai'atul Ridwan dengan tangannya Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa sirah nabawiyah ini bunda. Bunda makin encer aja sirah nabawiyah itu. Hari ini, besok jangan lupa lagi. Kadang-kadang, ibu Bai'atul Ridwan, yang mana sebentar abi? Aduh Bai'atul Ridwan ya anak. Itu siapa tuh yang punya unta merah itu, yang pakai kain ihram buricak burinong itu siapa namanya? Lupa, tapi ingat aja sekarang bunda. Ya, oh iya, minimal kisahnya ibunda, alurnya ceritanya tahu bahwa perjuangan Rasulullah itu segininya gitu. Sedahsyat ini bunda. Dilanjutkan. Maka begitu datang Utsman bin Affan, semuanya Allahu Akbar, ternyata Utsman datang. Utsman bagaimana? Maaf ya Rasulullah atas keterlambatanku. Kenapa? Karena saya begini. Enggak apa-apa Utsman, enggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kita sudah siap untuk perang semuanya. Goncang sekarang. Di mana? Makkah. Melihat 1.500, padahal Makkah lebih banyak, mungkin lebih banyak lagi pasukan, karena sudah siap lagi dengan perangan yang ada. Juludun Numur sudah ada. Tapi dengan mengatakan kata-kata yang luar biasa, ini lihat ini, Makkah sudah siap. Melihat orang-orang mukmin dalam keadaan sederhana, tapi punten, kuat yang ada dalam hatinya, keimanan itu memancarkan dalam wajah penuh dengan keberanian. Kan wajah kita itu terserah hati bunda, terserah hati. Ibu tahu teman ibu sedih, ngelihat wajahnya, tapi pengaruh dari mana? Dari hati. Kamu sedih ya? Kenapa? Kelihatan jempolnya. Astagfirullahaladzim. Kelihatan jempolnya. Kamu sedih kayaknya. Kenapa? Kelihatan jalannya enggak. Sedih itu lihat wajahnya. Kamu kalian bahagia banget ya. Kenapa? Lihat wajahnya. Hati mencerminkan wajah. Makanya jangan berdusta. Kalau wajah dalam hati sedih, sedihlah. Kenapa? Biar nggak sakit. Hati sedih, wajahnya dihehehe. Penyakit makin parah. Kenapa? Itu dipendam. Bilangin kata-kata yang baik, maka paling enak curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung bang bilang. Kenapa? Pasti Allah tidak akan pernah bilang-bilang curhat kita. Ya Allah, saya mau curhat tapi jangan bilang-bilang ya. Astagfirullahaladzim. Ini kebanyakan curhat di radio kali. Jadi begitu. Ya. Saya lanjutkan bunda. Punten. Ternyata orang Mekah, wah ini bahaya nih. Kenapa? Ini akan terjadi apa? Ini terjadi bahaya nih, bahaya. Lalu apa? Cepatlah diutus seorang laki-laki namanya Suhail. Suhail ibnu Amr namanya. Suhail. Begitu Suhail sedang berjalan, Rasulullah bilang, Suhail ya, sahalallah, Allah akan mudahkan urusan kita kalau bersama Suhail. Datang Suhail, tapi Suhail sempat nggak mau. Kata Abu Suhail, kamu urusan nggak mau. Kenapa nggak mau? 4 yang diutus nggak diterima, 1 juga. Jangan-jangan saya ini datang ke sana, saya sampaikan juga nggak diterima. Pokoknya Suhail, kata Abu Sufyan, aku nurut apa yang terbaik buat kita. Terserah kamu. Janji ya, nurut sama aku ya, janji. Nurut sama aku ya, janji. Berangkatlah Suhail. Suhail berangkat. Subhanallah. Begitu Suhail berangkat, bunda, apa yang terjadi ketika Suhail berangkat ini? Punten, yang tadi laqad radhiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah, ya. Fa'alima ma fi qulubihim fa anzalas sakinata 'alaihim wa dikatakan wa athabahum fathan qariba. Ini adalah surah Al-Fatah ayat 18. Nanti bunda cek ya. Surat Al-Fatah ayat 18. Saya lanjutkan dulu. Setelah itu apa bunda? Masya Allah, datanglah siapa ini? Suhail. Begitu Suhail ibnu Amr. Ya Muhammad, aku Suhail. Kata Rasulullah, aku tahu engkau Suhail. Ada apa Suhail? Saya kepadamu ingin bertanya, kamu mau perang apa mau umrah? Umrah. Tapi jika, nah kalau tadi enggak. Kalau tadi mengatakan umroh, enggak ada jikanya. Tapi jika mau perang, siap. Berarti udah benar-benar apa? Udah dikeluarkan. Kalau ke awal-awal utusan 1, utusan 2, utusan 3, hanya mengatakan mau umroh. Sekarang yang ketiga. Ketika datang dengan mengatakan, mau umroh apa mau perang? Mau umroh, tapi jika kalian ngajak perang, kami siap. Kata Rasul, ini yang ditakuti nih. Gini aja. Bagaimana kalau kita perjanjian? Inilah yang kita bahas, perjanjian Hudaybiyah. Di Hudaybiyah
Jadi sekarang nih perjanjian Hudaybiyah, iya bukan dari tadi, nggak ngerti kalau dari langsung ke sini. Dari tadi pembukaannya asik. Ini gongnya, ketemulah nih jagoannya. Kalau di lagu tuh rapnya, rap apa namanya ya? Inilah jadinya dengan mengatakan kata-katanya baik, iya. Bikin perjanjian siap. Rasulullah tidak bisa nulis. Saya sudah sampaikan kenapa Rasulullah tidak bisa menulis dan tidak bisa baca. Tulislah Ali bin Abi Thalib. Di sini digambarkan, saya buka daripada Sirah Nabawiyah daripada An-Nadawi, Syekhun Nadawi. Begitu datang, tiba, masya Allah, disampaikan dan ditulislah di sini. Dengan perkataannya menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali nulis, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail mengatakan, siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim? Saya nggak paham. Yang saya tahu tuh nama itu cuma Allah. Memang tidak terkenal Ar-Rahman Ar-Rahim untuk orang-orang jahiliyah, sama itu nggak tahu. Yang tahu Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim nggak tahu. Rasulullah mengatakan, terus bagaimana? Saya nggak mau pakai kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah saja. Sudah. Ali hapus. Langsung aja. Bismikallahumma. Bismikallahumma. Ya Allah, ya Rasulullah. Tapi saya nggak berani nulis, menghapus Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya nggak berani menghapus Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu kata Rasulullah, kalau gitu tunjukkan mana Ar-Rahman Ar-Rahim, saya hapus. Ini dihapus sama Rasulullah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulis ganti Bismikallahumma. Seperti ya. Yang kedua, Al-Mu'ahadatu baina Muhammad Rasulullah wa Suhail ibnu Amr. Perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail ibnu Amr. Kata Suhail, jangan pakai Muhammad Rasulullah. Kalau di situ tertulis Rasulullah berarti aku yakin kalau dia Rasulullah. Jangan kata-kata, bilang aja Muhammad bin Abdullah gitu. Bisa dipahami nggak bunda? Baik, kata Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Tapi saya sudah kadung nulis Rasulullah. Hapus. Saya nggak berani ngapusnya. Tunjukkan, aku yang hapus. Dihapus sama Rasulullah. Ganti Muhammad bin Abdullah. Masya Allah. Ini dia. Baru tulis, sekarang baru bicara apa? Sebelum ditulis, sepakatin dulu dong. Tapi udah tulis Bismikallahumma, perjanjian antara Muhammad putranya Abdullah bersama Suhail ibnu Amr di Hudaybiyah. Satu, belum terkeluar toinya. Satu, apa? Kata Suhail ibnu Amr. Satu, tahun ini pulang tidak boleh umroh. Tapi tahun depan boleh umroh lagi. Hari ini kalian pulang. Tapi tahun depan boleh datang ke sini lagi 3 hari. Kira-kira udah perjalanan jauh disuruh pulang, mau nggak kira-kira? Hah? Perjalanan jauh dari Madinah ke Mekah berhari-hari, nyampe di situ, tiba-tiba udah tinggal kelihatan Mekah di depan. Tiba-tiba perjanjian pertama, kata Suhail, belum tercatat sih. Suhail bilang, tahun ini kalian tidak boleh umroh, pulang ke Madinah. Tapi tahun depan boleh kalian datang ke sini dan tinggal di Mekah 3 hari. Para sahabat, apa jawaban? Rasul bilang, setuju. Kaget para sahabat. Ya Rasulullah, saya setuju apa? Kenapa setuju ya Rasulullah? Kita ngalah ini. Udah perjalanan jauh tiba-tiba disuruh pulang. Ya Rasulullah nggak setuju. Rasulullah, tapi nggak sampai bentak. Cuma, oh, setuju. Kenapa? Sampai Abu Umar berkata, hah? Pulang? Yang senyum hanya Abu Bakar As-Siddiq. Yang senyum Abu Bakar As-Siddiq. Tahun ini pulang semuanya, tidak umroh, tahun depan boleh datang dan 3 hari tinggal di kota Mekah. Rasulullah bilang, sepakat. Abu Bakar senyum. Yang lain cemberut. Ibu aja cemberut. Kenapa? Nggak setuju gitu bunda. Abu Bakar senyum. Kenapa? Pasti benar apa yang dikatakan Rasulullah. Ngapain ragu-ragu? Senyum. Satu itu. Dua tulis. Yang kedua dan mengatakan gencatan senjata. Gencatan senjata selama 10 tahun. Nggak ada peperangan selama 10 tahun. Semua para sahabat juga hampir tidak setuju, kecuali Abu Bakar yang setuju. Yang lainnya, kenapa mesti gencatan senjata dengan orang Quraisy? Kita lagi in-innya ini, kita lagi kuat-kuatnya nih, mereka lagi lemah-lemahnya. Kenapa mesti gencatan senjata? Aturan hajar, ini lagi pas-pasnya kita hajar dia. Kita lagi kuat-kuatnya gitu. Perang dari itu, perang kemarin kan udah habisin itu, habisin ini, itu kan semuanya kasih pelajaran. Tinggal Mekah ini, tapi kenapa jadi gencatan senjata? Tiba-tiba Rasulullah bilang, sepakat. Sahabat, sepakat ini. Ya, hanya Abu Bakar Siddiq mengatakan senyum. Subhanallah,
Abu Bakar As-Siddiq ini berat, imannya itu luar biasa. Apapun dikatakan Rasulullah, oke, pasti benar dan nggak ada keraguan. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Waktu hijrah, tahu bunda kan, waktu hijrah kan, hijrah keluar dari rumahnya, Mekah itu, Mekah di sini, Madinah ke sana, Rasulullah ambil kanan, nggak bilang mau kemana sih ya Rasulullah, Madinah kan di sana, nggak. Abu Bakar ikut aja, nggak apa-apa, ngapain juga nanya-nanya, biarin aja Rasul ini, gimana imannya. Tiba-tiba dibawa ke gunung, kan mau ke Madinah, kenapa ke gunung? Nyampe ke gunung itu, kita kesini, baik ya Rasulullah, subhanallah, itu apa? Yuk naik ke atas, ayo ya Rasulullah. Bayangkan kalau Nabi Musa ketika bersama Nabi Khidir seperti Abu Bakar bersama Rasulullah, dapat ilmu banyak Nabi Musa. Nabi Musa bertahan berapa lama itu? Berapa kali? Tiga kejadian kan? Ini kalau Nabi Musa nih, punten, kalau punten Abu Bakar, Rasul Madinah, tak lupa ya? Enggak. Ya Rasul punten, Madinah sana. Takut ini kan malam, gelap kan kelihatan kan, Madinah sana. Enggak. Nyampe jalan, ya Rasulullah bukan ke Madinah, kok malah ke gunung? Nggak nanya. Ya Rasul kok ke Goa sih? Ngapain di Goa? Nggak ada pertanyaan itu. Berapa hari di Goa? Nggak kepo gitu itu, nggak. Iya, ini Rasulullah. Ini Rasulullah, nggak perlu nanya, nggak perlu apa, ikutin aja. Itulah imannya Abu Bakar tuh luar biasa bunda. Sampai kalau ditimbang imannya Abu Bakar bersama imannya seluruh manusia, iman Abu Bakar lebih berat. Makanya kadang-kadang kita mau nanya tentang syariat Islam itu hikmahnya apa, jalanin aja bunda. Kalau diperintahkan oleh Allah, kerjakan, nggak usah. Ini kenapa mesti itu? Apa maksudnya? Kenapa? Jalankan aja, nanti hikmahnya akan tumbuh dan akan terlihat. Bisa dipahami bunda ya? Apa yang terjadi? Ketiga. Ini baru dua kan? Tiga. Muhammad, kalau seandainya ada orang dari Mekah menjadi Islam, terus dia hijrah ke Madinah, maka tolong balikin ke kami. Bisa dipahami nggak? Kalau ada dari Mekah datang hijrah Islam, datang ke Madinah, maka tolong balikin orang itu ke kami. Tapi kalau ada yang dari Madinah balik ke kota Mekah murtad, maka kami tidak perlu membalikannya, tetap jadi ke tempat kami. Bisa dipahami nggak bunda? Tiba-tiba Rasulullah tanpa panjang sepakat. Tambah kaget aja. Sepakat bunda. Yang keempat ada berapa tuh? Yang pertama ngeselin, kedua nyakitin, ketiga ngaketin gitu. Iya. Yang keempat, iya benar. Yang keempat dengan mengatakan perjanjian yang keempat ini luar biasa. Apa perjanjian yang keempat? Mulai hari ini nggak ada sembunyi-sembunyi lagi kabilah-kabilah Arab yang ada. Harus jelas. Ini kabilah ini ikut Mekah apa ikut Madinah? Jadi simpatisan kalau sekarang mah. Bisa dipahami nggak bunda? Simpatisan nomor berapa harus jelas sekarang ini. Jangan pelin-pelan begitu. Iya. Iya, istilahnya apa? Harus kelihatan. Maksudnya apa? Biar ketahuan mungkin bahasanya. Tapi zaman itu ada yang mau ke Mekah, ada yang ke Madinah, dan ada yang nggak jelas. Kenapa? Saya mau ikut ke Madinah tapi takut sama orang Mekah. Saya mau ikut ke Mekah tapi takut sama orang. Sekarang nggak usah ada nggak enak. Yang mau ikut bersama punten Nabi Muhammad ikut Madinah, simpatisan Madinah, dan tetap dilindungi. Mau ikut ke Mekah, tetap akan dilindungi. Bisa dipahami bunda, karena ada gencatan senjata tadi. Misalnya, yang gencatan senjata Mekah dan Madinah, nggak boleh perang. Termasuk para pengikutnya pun, yang A ikut ke Madinah, yang B ikut ke Mekah. Maka A tidak boleh bermusuhan dengan B. Kenapa? Karena terjaga dengan apa? Perjanjian. Bisa dipahami nggak bunda? Kalau itu sih aman, nggak ada masalah. Malah bagus. Kenapa? Jelas mana musuh, mana sahabat. Terpisah. Jadi berapa jumlahnya bunda? 4. Punten. Ternyata begitu hal ini 4 terjadi, subhanallah, ada laki-laki dari kota Mekah berlari. Ini belum tercatat. Lari. Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Dari jauh tuh. Namanya Abu Jandal. Bukan Abu Janda, anget itu. Abu Jandal. Abu Jandal dari jauh dari kota Mekah bilang, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, aku merindukanmu. Itu adalah orang Mekah yang baru
hijrah mau ke kota Madinah, baru lepas karena orang tuanya menjarain dia. Karena orang tuanya nggak suka anaknya Islam, nggak suka anaknya pengikut Rasulullah. Ternyata hari itu lepas dari penjaraannya, tahu Rasulullah di perbatasan, dia lari karena ingin bergabung dengan Rasulullah. Dan Abu Jandal ini adalah putranya Suhail. Masih tahu Suhail yang mana? Yang barusan perjanjian. Abu Jandal bilang, ya Rasulullah, aku alhamdulillah bisa juga hijrah bersamamu. Aduh, ikuti aku. Kata Suhail, ya Muhammad, perjanjian nomor 3 jangan lupa. Tahu nomor 3 tadi? Kembalikan. Seandainya ada orang Mekah ke Madinah, maka kembalikan. Tapi kalau dari Madinah ke Mekah nggak usah dikembalikan. Masih ingat tadi perjanjian nomor 3? Masih? Buktikan sekarang. Kembalikan orang ini. Itu anakku. Begitu datang ke hadapan Rasul, ya Rasulullah, aku ikut ke Madinah. Rasul bilang, nggak bisa. Kenapa? Saya sudah ada perjanjian dengan bapakmu. Kamu balik lagi ke Mekah. Tapi di Mekah saya disiksa, di Mekah saya diikat, di Mekah saya tidak bebas. Di Mekah, kata Rasul, sabar kamu. Semua para sahabat geram. Sampai kata Suhail ibnu Amr, ambil anak itu, masukkan penjara lagi. Subhanallah, Umar bin Khattab langsung mepet ke Abu Jandal. Abu Jandal, dengar darahnya orang kafir najis. Nih ada pedang, hajar mereka. Subhanallah. Karena kamu tidak terikat dengan perjanjian, yang terikat dengan perjanjian itu kami orang Madinah. Kamu habisin. Tapi udah diikat Abu Jandal. Bagaimana Umar? Saya sudah begitu. Sabar kalau begitu. Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, kan ini perjanjian belum dicatat. Mumpung belum dicatat, ya Rasul, batalkan. Rasulullah bilang, terucap sudah cukup. Perjanjian bunda terucap sudah cukup. Lalu apa? Percatatan itu biar tidak lupa. Masa barusan disampaikan udah lupa? Baru 5 menit kan kamu ngomong gitu barusan lupa. Aduh, itu mah error itu mah. Iya. Lalu dengan mengatakan kata-kata yang luar biasa disampaikan, kalimat yang dikatakan, ya Rasulullah, kan belum tercatat. Rasulullah bilang, terucap sudah cukup. Maka dicatatlah. Setelah itu tanda tangan beres semuanya, para sahabat diam. Menyaksikan Abu Jandal digeser, dibawa ke kota Mekah lagi. Setelah itu dibawa pulang. Rasulullah berdiri mengatakan, semuanya kita ke Madinah. Kecewa nggak semuanya? Dalam Al-Quran, fa'in uhsirtum famastaisara minal had, dan selanjutnya, bener. Kalau dalam posisi itu umrohnya jadi nggak? Pahala umroh dapat, umroh jadi. Dengan cara apa? Tapi walaupun tidak tawaf, walaupun tidak sa'i, gimana caranya? Maka karena tidak masuk ke sana, maka semuanya potonglah rambutnya. Sembelihlah pembelian di sana, berikan ke Mekah, baru pulanglah. Umrohnya bisa, tapi nggak masuk kota Mekah. Jika Anda mau berangkat melaksanakan umroh, mau haji, Al-Quran, hadis menggambarkan, ternyata tidak bisa. Ibu ini udah turun pesawat nih, ke Jeddah, udah mau masuk ke Mekah, ternyata ada peristiwa di Mekah. Ada apa? Ibu udah pakai ihram, udah niat ihram, maka punten, langsung saja tahallul. Setelah itu bayar apa yang perlu dibayar seperti ini karena hadiahnya dapat, langsung bayar yang perlu dibayarnya, selesaikan dengan fidyahnya ataupun namanya. Setelah itu apa? Baru pulang kemana? Ke Indonesia lagi. Fa'in uhsirtum famastaisara minal hadi. Dan Rasulullah bilang, sekarang umroh kita sah, walaupun kita tidak kesana. Kenapa terhalang? Sekarang silakan cukur rambutnya masing-masing. Sahabat diam. Rasulullah kaget. Baru pertama kali ini sahabat tidak nurut sama Rasulullah. Kenapa? Karena kecewa. Rasulullah bilang, sekarang potong rambut dan kita berangkat menuju ke kota Madinah. Sahabat diam. Hebatnya Ummu Salamah yang didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi wanita tersabar. Bisik, ya Rasulullah, gak usah diperintahkan lagi. Kenapa? Kasih contoh aja. Yuk saya potong rambutmu sekarang. Rasulullah langsung kemana? Ke tenda. Dipotong sama Ummu Salamah. Habis botak, Rasulullah keluar. Para sahabat masih begini. Datang Rasulullah. Belum dipotong kamu? Sambil senyum. Hah, udah botak lagi. Potong semuanya. Tapi masih ada marah-marah, kecewa sama orang kafir. Maka tidak ada sahabat satupun yang tidak berdarah karena sama teman gitu. Berdarah semuanya ya.
Kenapa? Kenapa sih nggak jadi umroh gitu ya? Ada beberapa sahabat yang merah-merah karena darah di sininya. Dalam riwayatnya, pulanglah. Umar bin Khattab langsung mepet ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya engkau mimpi umroh. Engkau mimpi umroh kan? Iya. Mimpi umroh kan? Iya. Kan mimpi umroh kenapa nggak kejadian? Rasulullah bilang, apakah aku bilang aku mimpi umroh lalu umrohnya tahun ini? Enggak juga sih. Nah, saya cuma bilang mimpi umroh, nggak bilang tahun ini. Kan Rasulullah bilang, aku tadi malam mimpi umroh. Aku bilang tahun ini? Enggak sih. Mungkin tahun depan. Langsung mepet lagi. Abu Bakar, Umar bin Khattab. Dia mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa? Masa sih kita ini poin 1, poin 2, poin 3 merugikan semuanya? Kenapa harus perlakuan seperti ini? Lalu mengatakan kata-katanya dengan ucapan, apakah kamu lebih baik daripada Rasulullah? Rasulullah lebih tahu dari apa yang terjadi karena Allah memberikannya wahyu kepadanya. Subhanallah, kalau saya selalu yakin apa yang ada. Begitu sudah selesai, turunlah surat Fatah pertama kali. Dalam Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Hari ini, mulai saat ini, aku bukakan kemenangan demi kemenangan buat kalian, wahai umat muslimin. Padahal baru dalam keadaan punten, kesulitan. Bisa dipahami nggak ya? Maka bunda, di dalam sirah nabawiyah, selesai sulhul Hudaybiyah itu seperti lembaran baru bagi umat Islam. Abi Maki, tapi 3 ini kayak nyakitin deh perjanjian. Justru saya tanya punten, yang paling nyakitin yang mana bunda? Di antara 4, yang paling yang mana? Yang perjanjian nomor 1, 2, 3, 4 itu. Nomor berapa? 1 tadi apa? Pulang, nyakitin itu kan? Yang kedua, dan senjata. Ketiga, nah itu tuh. Yang keempat kayaknya nggak terlalu nyakitin ya, aman lah. Nah di antara 3, 1, 2, 3 yang paling nyakitin yang mana? Justru nomor 3 inilah nanti yang paling pertama kali orang Quraisy minta dibatalkan. Orang Quraisy datang berbondong-bondong, ya Rasulullah nomor 3 batal, hapus nomor 3, hapus saja. Kenapa? Karena ada peristiwa yang luar biasa. Bagaimana peristiwa luar biasa ini? Bulan depan kita lanjutkan. Iya bunda, udah dulu ya. Jadi insya Allah bulan yang akan datang, karena ini 1 bulan sekali kan? 1 bulan sekali, insya Allah yang akan datang ini ya, karena Kamis yang akan datang kita pelajarannya apa? Apa tuh? Oh ya, Kamis depan nanti ada Ustadz, mudah-mudahan saya bisa hadir juga ya. Ada bareng, insya Allah ada Ustadz Ahmad Ridwan, ya kita bareng sama beliau, biar kenal sama bunda ya, jangan kenal sama bunda. Tapi nanti untuk yang akan datang ketika sirah nabawiyah kita akan belajar dengan pelajaran yang berikutnya, yakni apa? Tentang sulh Hudaybiyah. Yang hari Sabtu apa tuh? Pak Suti, Ustaz Febri 27 ya. Jadi, iya, insya Allah nanti pas hari Pak Suti ada Ustaz Febri juga. Ustaz Febri itu masya Allah luar biasa, menguasai daripada yang namanya ruqyah syar'iyah, pengobatan dari tib nabawi seperti itu bunda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Insyaallah kehadiran kita majur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama bunda, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.